kita harus mulai aware bahwa tidur itu sama pentingnya dengan makanan, asupan nutrisi ya. Halo, Nah, selamat siang Prof Rini. akhirnya bisa. Ya, alhamdulillah Habis akhirnya ya, bisa. Baik, ya, terima kasih banyak Prof Rini sudah sama-sama. bersedia lagi untuk kita berdiskusi di tentang anak. Kebetulan memang banyak sekali yang meminta topik sleep training ini, Prof, karena memang Iya, mungkin banyak sekali yang punya anak, tetapi jam tidurnya nggak teratur, akhirnya ibunya juga nggak tidur, akhirnya untuk aktivitasnya juga terganggu. Prof ini juga memiliki sebuah klinik namanya Lalita ya Prof ya, yang ya, fokusnya di betul tumbuh sekali. kembang anak. Jadi kalau teman-teman mau konsul ke Prof Rini bisa ke klinik Lalita. Oke, baik Prof. Bagaimana sih sebenarnya pola dan jumlah tidur yang cukup untuk seorang bayi atau anak? Seorang bayi atau anak kalau jumlah tidurnya kan berbeda-beda ya. Ya, Jadi pada intinya semakin bertambahnya usia, jumlah jam tidurnya akan semakin berkurang. Jadi ya, secara garis besar kalau dilihat bayi baru lahir itu hampir 18 jam itu dia tidur. Tidur siang dan tidur malam. Kalau untuk bayi kira-kira 14 sampai 15 jam. Untuk ya. toddler atau prasekolah antara 12 sampai 13 jam. Nanti usia Ya, sekolah baru berkurang 10 jam dan ya. remaja mulai 8 sampai 10 jam sehari ya. Jadi itu Mm-mm. untuk total termasuk tidur siang ya Prof ya. Dan Ya, mungkin semakin betul. baik, semakin kecil tidur siangnya juga lebih sering dan lebih banyak Mm-mm. Dan kalau kalinya. tidur siang sebenarnya usia 4 tahun udah nggak perlu tidur siang. Oh, oke, Asalkan baik. usia tidur malamnya tercukupi ya kira-kira 11 jam. Jadi 11 orang jam. tua yang Oke. punya anak di atas 4 tahun nggak harus bawa-bawa apa sapu lidi sebelum tidur ya. Ya, Karena nggak perlu iya. tidur siang ya. Yang penting Oke, tidur oke. malamnya baik ya. Baik, Mm-mm. Prof. Jelas sekali. Sebenarnya mengapa sih tidur cukup itu sangat penting untuk anak? Ya sebenarnya tidur itu sama pentingnya sama nutrisi ya. Nah pada saat tidur itu terjadi pemulihan ya, baik fisik, psikis maupun emosi. Jadi kalau anak kurang tidur kan rewel ya, Ya, cranky, terutama tidur malam ya. Tidur malam itu sangat penting untuk restorasi atau pemulihan baik fisik maupun secara psikis. Dan ya. kalau bicara tentang tidur malam, itu pada jam-jam tertentu, kira-kira setelah jam 11 malam, itu pengeluaran hormon pertumbuhan tuh maksimal. Jadi Oke, kalau baik. anaknya tidurnya telat, itu dan hormon pertumbuhan tuh keluarnya pada saat tidur dalam. Jadi tidur tuh mulai dari tidur aktif, masuk ke tidur yang dalam, kemudian menjelang bangun dia masuk lagi ke tidur yang aktif ya. Ya, Nah, pola itu berulang kali, jadi dalam 8 jam tuh kira-kira ada 3 siklus. Pada saat jam 11 belum terjadi tidur dalam, nah itu hormon pertumbuhannya menjadi tidak maksimal. Nah, hormon pertumbuhan kan terkait dengan tinggi badan ya. Jadi ya. kalau orang dulu kan sering bilang tuh, kalau anaknya hobinya tidur itu lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Nah, itu ternyata berperannya hormon pertumbuhan ya. Jadi ya Oke. emang benar teori tidur itu ada hubungannya sama tinggi Ya, badan gitu. oke. Wah, ini menarik sekali ya, Prof, bahwa setelah 11 malam tadi Prof Ya, katakan jam itu 11 malam. waktunya hormon pertumbuhan keluar. Jadi, misalnya nih, anak tidurnya dari jam 12 malam, tapi sampai jam 9 siang gitu, Prof. Iya, Apakah karena sudah lewat jam 11 tapi jam 12 malam tetapi tetap ada tidur dalamnya, apakah itu berpengaruh juga ke hormon pertumbuhannya? enggak, karena hormon pertumbuhan tuh punya irama sendiri kan. Dia setelah Ya, jam 11 puncaknya terus kemudian mulai melandai ya. Jadi anak itu harus punya bedtime yang pasti. Nggak boleh berubah oke. walaupun dia libur, dia sekolah, hari kerja tetap sama. Waktu tidur Ya, malam. Ya itu yang harus harus rutin. dibina ya seperti belajar makan, nah ini belajar tidur yang baik. Jadi itu perlu Oke. diedukasi bahwa anak-anak itu harus orang tua harus diajarkan bagaimana Oh, membuat oke. pola tidur anak yang bagus gitu. Oke, jadi anak harus dibiasakan dan diajarkan ya dok, Prof, Iya, untuk pola tidur yang baik setiap harinya, betul untuk betul jamnya ya. sama. Nah, kalau pada bayi, Prof, banyak orang tua yang mengeluh bahwa bayinya memiliki jadwal yang terbalik.
Dalam arti siang tidur terus, pas malam bangun banget. Nah, itu bagaimana, Prof? Apakah boleh dan apa solusinya? Jadi kalau yang seperti itu tuh terjadi pada bayi baru lahir kan, dia belum mengenal pagi dan malam. Jadi bayi baru lahir sampai sebulan itu dia bangun kalau lapar, kalau dia sudah kenyang dia tidur, ya. Jadi dia tidak mengenal tuh belum siklus. Nah, siang malam itu dipengaruhi oleh irama sirkadia. Jadi di tubuh kita tuh ada pusat yang berpengaruh terhadap salah satunya pola tidur, jam tidur ya, dan beberapa aktivitas biologis tubuh. Nah, itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terang dan gelap. Nah, itu kalau bayi baru lahir, itu gelap, itu terang, dia belum peduli, belum tahu tubuhnya. Tapi begitu 3 bulan, biasakan bayi itu kalau tidur siang ada sinar matahari yang masuk. Jangan pakai lampu. Nah, kalau malam lebih temaram, ya. Jadi dia merangsang zat di dalam tubuh untuk mengetahui pagi dan siang. Nah, bagaimana memperbaikinya? Setiap pagi dia harus dibangunkan. Misalnya bangunnya tidurnya jam 12. Jam 7 pagi, setiap pagi jam 7 dibangunkan sampai wake up ya. Dimandiin apa pokoknya sampai bangun. Nanti tidur lagi nggak apa-apa. Tapi tujuannya untuk menarik supaya jam tidurnya kira-kira jam 8, setengah 9 malam. Itu yang kita coba yang usahakan. Ideal ya, Prof. Ya, betul. Nah, baik, Prof. Nah, sekarang terkait tidur pada bayi yang baru lahir, Prof. Banyak juga yang bingung, Prof. Jadi, kapan bayi saya dibiarkan saja tidur, kapan harus dibangunkan untuk menyusu? Sampai kapan bayi itu harus dibangunkan menyusu? Nah, itu kan tadi yang saya sampaikan 3 bulan pertama dia bangun kalau lapar. Kalau kenyang dia tidur. Itu dengan otomatis tuh asal menyusunya juga benar ya. Kemudian kapan kita harus sengaja bangunkan? Nah, sengaja bangunkan tuh biasanya kita pesankan kalau bayinya prematur, bayinya berat badannya kurang, kan dia harus minumnya. Kadang-kadang bayi prematur tuh hobinya tidur ya, tidur terus kalau nggak diuyak-uyak dia nggak bangun. Jadi itu harus dibangunkan setiap 2 jam supaya dia mau menetes atau minum susu ya. Tapi kalau anak 8 bulan nih, udah jam 8 tidur, terus gizinya baik gitu ya, terus dia nggak bangun-bangun nih sampai jam 12, jam 1 biarin aja. Jangan sengaja dibangunkan karena dia tidak dipengaruhi lapar kenyang. Jadi dia akan bisa lebih dari 3 jam dia tidak minum susu, kemudian nanti terbangun baru menyusu lagi ya. Jadi pada kondisi tertentu saja yang sengaja dibangunkan. Baik, Prof. Jelas sekali. Jadi pada prinsipnya setelah lewat 3 bulan, kemudian berat badannya juga naiknya cukup. Kalau tidur malam yang nggak bangun tiap 3 jam ya nggak apa-apa, nggak usah dibangunkan lagi ya, Prof. ya. Terkait tidur sepanjang malam itu, pada beberapa anak mungkin sekitar 60% sudah tercapai pada usia 9 bulan. Jadi tidur malam itu harus mulai bisa penuh di atas 9 bulan. Justru kalau anak 2 tahun sering terbangun, nah itu salah. Karena di atas 1 tahun tuh harusnya sudah tidur sepanjang malam. Jadi anak di atas 2 tahun nggak boleh ada yang terbangun lagi pada malam hari. Oke, baik, Prof. Jelas sekali. Nah, kemudian apakah bayi sebaiknya tidur di kamar orang tua, Prof? Atau terpisah, atau di kasur orang tuanya, atau di crib, Prof? Nah itu dia, Mbak. Itu kalau lihat pola tidur anak dalam keluarga itu, kita pernah punya penelitian itu beda budaya. Itu Asia Caucasian sama namanya Amerika sana ya, itu beda jauh gitu ya. Jadi yang namanya bed sharing, room sharing itu typically Asia, Asia Pasifik. Jadi Singapura, Hong Kong, Jepang tidurnya bareng sama kayak kita ya, satu tempat tidur rame-rame. Nah kalau di luar negeri kan begitu bayi lahir aja dia udah punya tidur box ya, tapi room sharing, tapi bednya sudah terpisah ya. Jadi kalau ditanya mana yang paling baik, sebenarnya menseparasi pada awal kehidupan juga tidak terlalu dianjurkan ya, sehingga bondingnya itu tidak terjadi, apalagi kalau masih menyusu. Jadi boleh masih dalam satu bed ya dengan orang tua, terutama kalau masih ASI eksklusif. Jadi 6 bulan pertama itu masih diperbolehkan.
Tapi kalau sudah mulai MPASI, sudah bisa mengatur jadwal bangun tidurnya, mulai bisa ditaruh di box, tapi tetap di dalam kamar orang tua ya, tapi pisah tempat tidur. Sehingga kan kalau tidur bareng dengan orang tua juga dia bisa terganggu kan, ibunya belum tidur ya, masih masih melakukan aktivitas, itu bisa mengganggu tidurnya. Belum lagi pagi-pagi ibunya udah siap-siap, dia bisa terbangun ya. Jadi setelah MPASI mulai belajar tidur terpisah di tempat tidur yang berbeda ya. Itu boleh terus masih tarik ulur. Nanti pada saat mulai pensapihan 2 tahun, nah itu diharapkan sudah bisa tidur beda kamar ya, tetapi masih bisa dilihat oleh orang tua. Tadi Prof menyampaikan bahwa di bawah 6 bulan tidur satu kasur atau co-sharing ya Prof ya. Bagaimana dengan risiko terjadinya sudden infant death syndrome dengan tidur di satu kasur tersebut? Dan jadi kalau mau tidur bayi baru lahir gitu ya, itu harus benar-benar diperhatikan, dan posisinya tidak boleh posisi tengkurap ya. Karena pada bayi baru lahir, jadi memang sudden infant death itu sering terjadi pada anak yang tidur berbarengan dengan orang tua. Bisa dari posisinya ya, dari perangkat tidurnya, atau dari posisi tidur orang tua. Jadi memang kalau mau tidur dengan orang tua harus dibatasi ya. Nah kemudian Prof, jadi kan menurut Prof sleep training itu perlu ya Prof ya dilakukan dalam arti melatih dan edukasi anaknya untuk memiliki pola tidur yang baik. Iya benar, dan jadi pola tidur yang baik itu bisa diajarkan sejak 3 bulan ya tadi. Sejak 3 bulan usahakan dia tidur jam 8 malam. Orang tua harus mengetahui kapan dia mulai mengantuk. Pada saat mulai mengantuk itu adalah waktu yang tepat untuk masuk ke kamar tidur ya. Urusan makan malam itu bukan ASI ya, kalau makan malam itu sebelum maghrib ya, sebelum jam 6 udah beres. Tinggal waktu tenang kan, mendekati jam 8. Jadi jangan ajak main anak yang ketawa keras-keras, terlalu aktif. Nah itu jatuh tidurnya jadi lama ya. Nah jadi ada istilah yang namanya sleep hygiene ya. Sleep hygiene itu adalah kegiatan untuk anak mempersiapkan tidur ya. Biasanya yang pertama bersihkan, kan biasa ya. Ada yang mandikan atau diseka, ganti baju. Kemudian waktu tenang, ada juga yang menambahkan dengan pijat bayi. Pijat bayi 1 jam sebelum dia tidur ya. Kalau pijat bayi dilakukan oleh orang tua ya, jadi berupa sentuhan, jadi pasti tidak menangis, malah melakukan relaksasi. Nah kemudian cara menidurkan kan beda-beda ya. Jadi sejak 3 bulan ajari anak untuk jatuh tidur dengan berbagai cara ya. Variasi supaya dia mengenal jatuh tidur. Jatuh tidur itu yang normal itu harus di bawah 30 menit. Ya. Kalau di atas 30 menit berarti ada sesuatu hal. Apakah panasan, apakah lingkungannya banyak asap atau ribut ya, sehingga mempengaruhi jatuh tidur seorang anak ya. Jadi lingkungan harus diperhatikan, harus kondusif ya. Satu yang tanpa sengaja orang tua tidak kondusif adalah menaruh TV ya, TV di kamar atau komputer. Nah itu sebenarnya tidak boleh, atau tidak dianjurkan. Iya. Kadang suka nggak sadar juga orang tua baru ngobrol malam gitu, jadi anaknya juga sebenarnya terganggu ya Prof. Betul sekali. Gitu. Oke, jelas sekali Prof. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana kan tadi harus bisa bervariasi ya Prof. Ternyata banyak sekali ibu-ibu tuh yang mengeluh atau bertanya anaknya itu harus disusuin dulu baru anaknya jatuh tidur. Nah itu bagaimana ya Prof? Apakah ada teknik untuk mensapihnya supaya bisa tidur tanpa nyusu? Ya kalau cuma satu diperkenalkan itu harus pelan-pelan dicari cara yang lain kan. Kalau menyusu langsung kan susah menggantinya kan. Berarti ibunya harus nggak ada di situ kan, baru dia mungkin bisa tidur dengan cara yang lain. Tapi kalau ada ibunya di situ ya nggak selesai-selesai cara mensapihnya, karena dia tahu ibunya ada di situ, dia harus nete untuk tidur gitu. Jadi harus berubah drastis. Jangan ya enggak terus nggak tega
balik lagi. Itu nanti nggak Iya. selesai-selesai. Dan itu akan membuat anaknya malah bingung ya, Prof ya, Iya, kalau kita betul. nggak konsisten. Baik, Prof. Begitu juga dengan banyak juga orang tua yang mengeluh anaknya harus digendong dulu, Prof. Dieyong-eyong, baru dia Iya, akan tidur. Kalau nggak digendong, nggak tidur. Itu juga sama berarti ya, sama Prof. ya. Atau malah Makanya lebih mudah. enggak, sebenarnya kalau di ayun itu kan kita di tubuh kita punya apa bagian yang kalau dengan ayunan itu memang lebih rileks ya, lebih jatuh tidur. Jadi kalau bisa mengayun itu dengan berbagai cara. Ada yang digendong, ada yang pakai ayunan ya. Jadi Ya. tetap metodenya diayun tapi tidak harus digendong. Karena ada beberapa anak harus diayun, terus tidur nih udah lelap di gendongan. Begitu ditaruh dia bangun, ya. Jadi kalau begitu ajarkan eh, tempat tidur kan ada yang suka diayun ya. Nah Ya. biarkan aja dia di situ sampai tertidur. Jadi nggak perlu diangkat lagi. Jadi ibu-ibu harus perhatikan metode mana yang paling tepat atau yang paling memudahkan dia tidur. Tapi jangan satu metode, harus beberapa metode supaya kalau ini nggak bisa pakai hal yang lain. Oke, jadi boleh ya, Prof ya, sebenarnya. Jadi metode ini tuh tidak semata-mata hanya menempatkan si anaknya di tempat tidur, nangis didiemin sampai dia belajar tidur sendiri. Enggak ya, Prof, Enggak, tetapi iya, bisa memakai metode yang bervariasi. Nah, iya sepertinya betul. banyak yang salah kaprah di sini, Prof, karena banyak Hmm. juga ada metode namanya cry it out loud atau Verber, kalau Hmm. mungkin Prof pernah dengar, yang Iya. misalnya bayinya ditinggal di kasur 5 menit, misalnya awal nanti nangis, ibunya balik nepuk-nepuk lagi. Nah, makin lama ditinggal 10 menit, nangis baru balik tepuk-tepuk lagi. Nah, apakah metode seperti itu boleh, Prof? Atau seperti misalnya anak nangis ya udah didiemin aja, biarkan dia melatih untuk tenang sendiri. Itu tergantung usianya ya. Ya, Kalau dia sudah terbiasa dengan metode yang A gitu ya, dia akan adaptasinya cukup lama. Jadi metode tadi 5 menit, 10 menit sih masih boleh. Tapi kalau yang dimulai 3 bulan itu sebenarnya masalah ya, karena bondingnya kan belum terlalu ya, baik. Jadi ya, jangan biarkan anak menangis terlalu lama juga kan. Jadi ya, kalau ya. untuk anak yang bayi yang lebih besar di atas 6 bulan boleh kita coba demikian ya. Yang penting dia tidak menangis sampai dia muntah Histeris gitu ya. histeris. Nah itu yang harus dihindarkan. Gitu Ya, ya. pokoknya yang paling penting juga adalah mengingat bahwa ini adalah waktu-waktu anak membangun bonding ya, Prof, sama Ya orang tua. betul. Jadi tidak baik untuk dibiarkan menangis terlalu lama karena tentunya akan berdampak ke emotional security-nya juga ya, Prof Ya ya, betul betul ke betul sekali. perasaan secure. Gitu ya, Ya Prof. Oke. Jadi metode itu ada banyak, bisa ya dicoba. Yang mana termasuk yang paling ini benda-benda ya yang dia harus pegang. Ada kan anak yang mau tidur harus megang rambut ibunya, tangan ya, ibunya. Nah itu kalau ya, bisa benda objektif itu ya dan jangan berupa manusia, jadi benda mati ya. Jadi dan ganti-ganti, jangan hanya selimut satu itu aja ya. Kadang-kadang kalau oke. dicuci dia nggak bisa tidur ya. Jadi cari objek alternatif itu juga macam-macam. Nah itu harus dibina lagi trainingnya dari 3 bulan. Jangan ujuk-ujuk 1 tahun ganti ya pasti rewel, nggak mungkin dia mau tidur. Jadi harus diganti dan harus rutin gitu supaya anaknya terbiasa. Oke, jadi semakin bervariasi metodenya, caranya, atau objeknya, semakin baik. Jadi anaknya juga akan lebih mudah tidur ya, Prof ya. Ya, mudah beradaptasi dan Mudah dia tidak beradaptasi. tergantung satu hal, ya. Nah, kemudian Prof ada yang bertanya juga, misalnya anak di tengah malam terbangun, apa Hmm. yang harus dilakukan di tengah malam itu untuk menidurkan kembali? Cek dulu ya kalau dia buang air besar atau buang air kecil. Jadi terbangun pada malam hari itu bayi itu harus punya kemampuan yang namanya self shooting ya, menenangkan diri sendiri. Jadi dia terbangun harus bisa tidur sendiri ya. Kadang-kadang ada yang dianggap masih normal itu kalau terbangun di bawah 30 menit ya. Tapi kalau 30 menit itu pasti ada sesuatu hal yang berbahaya atau sakit Ya, anaknya ya yang dirasakan. Jadi kalau anak normal terbangun kadang-kadang merengek tapi matanya tutup kan. Habis itu dia ya, tidur lagi ya diamkan saja dulu. ya, Kecuali ada bayi yang memang kelihatan tanda-tanda lapar ya. Misalnya nggak biasa nyusu malam.
Kemudian malam ini dia terbangun, observasi dulu aja, jangka waktunya 30 menit ya. Apakah dia langsung tertidur lagi atau tidak ya. Karena dia harus Karena belajar untuk self shooting. Self shooting itu salah satu hal yang harus dipelajari oleh anak, belajar untuk tidur sendiri pada waktunya. Kemudian kalau terbangun dia tidur sendiri. Dan itu sebenarnya harus bagian dari perkembangan yang harus dilalui oleh anak. Dan harus selesai di bawah 1 tahun. kalau anak atau bayi, Prof, ada nggak sih patokan sesuai usia kapan harus tidur siangnya 2 kali atau sejak kapan tidur siangnya 1 kali? Kalau umur 4 tahun kan sudah nggak perlu tidur siang. Ya. Tapi mungkin yang bayi yang orang tua suka bingung, Prof. Kalau bayi rata-rata di bawah 6 bulan masih 2 kali tidur pagi kan, sekali tidur siang biasanya. Dengan harapan sebenarnya yang kita harus perhatikan juga tidur siang nih. Jangan terlalu sore gitu ya. Jangan dia tidur mulai jam 4. Kan bangun jam 5, jam 6 ya. Pasti bedtime-nya mundur. Jadi saya selalu anjurkan tidur siang itu paling telat jam 4 harus bangun. Jam 4 harus dibangunkan kalau perlu. Supaya dia masih ada waktu beraktivitas sebelum jam 8. Kan cuma 4 jam kan. Nah, aktivitas itu supaya nanti dia tidur malamnya tidak terlambat. Dan juga tidur siang itu rata-rata tuh durasinya 1 jaman lah ya. Jadi kalau tidurnya 2 jam, 3 jam tuh kelebihan. Berarti tidur malamnya nggak beres dia. Harus diperbaiki yang tidur malamnya. Oke, jadi mungkin sekali tidur kalau untuk tidur siang maksimal 2 jam gitu ya, Prof? Iya, maksimal 1 sampai 2 jam. Ya. Oke, baik Prof, jelas sekali. Nah, apakah memang tidur yang tidak cukup atau tidak pulas akan berpengaruh terhadap kecerdasan juga, Prof? Ya, benar sekali. Jadi kan ada restorasi ya secara otaknya, jadi juga istirahat terhadap kerjanya ya. Jadi pada anak-anak yang tidurnya baik itu atensinya menjadi lebih bagus, memorinya menjadi lebih lama, sehingga luaran akhirnya tingkat kecerdasannya menjadi maksimal ya sesuai dengan potensinya. Jadi karena tidur itu tadi fungsinya adalah pemulihan. Oke, baik Prof, jelas sekali. Nah, bagaimana dengan ayah bunda di sini mungkin yang sudah terlanjur, wah anak saya udah setahun, udah mau 1,5 tahun, atau bahkan sudah 2 tahun sudah disapi, tetapi tidurnya masih belum bagus nih, Prof. Apa yang bisa dilakukan untuk memudahkan adaptasinya, Prof? Bedtime-nya jam berapa? Bedtime, waktu tidur itu jam berapa? Itu harus diplot jam 8. Jadi, tapi dia baru bangun tidur sore jam 5. Jadi, rubah setiap sore jam 4 harus dibangunkan. Terus paginya bangunnya jam 10 pagi. Setiap pagi jam 7 dibangunkan. Ya, sehingga nanti dia menarik pola tidurnya untuk bedtime itu selalu jam 8. Ya, awal-awalnya pasti tarik ukur. Pasti nangis-nangis. Nggak apa-apa, tapi harus harus disiplin ya membangunkan. Jadi kalau sudah berlangsung kronis, biasanya gangguan tidur itu sering dikeluhkan orang tua kan. Nah itu biasanya kriterianya kalau 3 kali kejadian dalam 1 minggu seperti itu ya, pola tidurnya berubah-ubah dalam periode 1 bulan. Jadi kalau sudah ada masalah dalam 1 bulan, kita cek dulu nih ada penyakit nggak sih, ada gatal-gatal di kulit, sering bersin-bersin atau batuk malam, itu pasti mengganggu tidur. Jadi secara medis kita harus perhatikan ada sakit nggak, itu harus diobatin ya. Biasanya dengan mengobati hal tersebut bisa berubah lagi pola tidurnya. Kalau tidak, biasanya kita lakukan intervensi pemberian obat ya untuk mengatur pola tidurnya supaya bedtime-nya tetap jam 8 ya. Dan pijat bayi itu salah satu relaksasi yang bermanfaat. Banyak penelitian terkait tidur, jadi memudahkan untuk jatuh tidur. Biasanya apa sih Prof kondisi yang paling sering menyebabkan anak itu tidurnya nggak lelap? Misalnya anaknya tidur jam 8 malam, bangun pagi tetap jam 6 pagi, tapi di tengah malam itu sering sekali terbangun. Ada beberapa yang mengeluhkan hal itu. Yang paling banyak sih gejala alergi ya, seperti gatal, kemudian bersin-bersin kecil ya, itu kan bisa membangunkan dia. Jadi
dari tidur lelap dia terbangun gitu ya. Nah itu untuk masuk ke tidur dalam lagi dia butuh waktu gitu. Jadi dia mulai lagi dari awal untuk masuk ke tidur dalam ya. Kondisi kamar itu harus benar-benar disiapkan untuk tidur. Jadi kalau bisa cuma tempat tidur aja, tidak ada barang yang lain karena lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Oke, baik Prof, jelas sekali. Terima kasih. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Prof, apakah betul aromaterapi dapat meningkatkan kualitas tidur anak? Ya, sebenarnya penelitiannya sih belum ada ya. Tapi di dewasa kan dipakai sebenarnya buat relaksasi. Jadi sebenarnya untuk anak boleh nggak digunakan? Boleh-boleh saja, tapi perhatikan bikin dia bersin-bersin nggak? Ya, ada beberapa anak kan yang sensitif terhadap baunya ya. Mendengarkan musik boleh-boleh ya. Itu membantu, sangat membantu untuk jatuh tidur. Dokter Masih tahu nggak kalau anaknya tidur lelap, gimana ngeceknya? Bulu matanya kita sentuh. Kalau dia masih belum tidur dalam, masih berkedip dia. Tapi kalau kita sentuh dia diamnya itu pasti tidak tidur dalam. Nah, kemudian Prof, jika bayi memang ada kan bayi yang cenderung suka tidur terus, maksudnya ngantuk terus. Nah, bagaimana kita membedakan apakah ini kondisi normal atau ada sesuatu penyakit misalnya, atau jangan-jangan ada kelainan? Jumlah jam tidur itu kan tertentu tadi ya sesuai dengan usianya. Jadi itu patokan awal yang pertama. Dan kemudian kalau ada kondisi sakit, biasanya tidurnya susah dibangunin, ya. Kalau misalnya dia ada terjadi penurunan kesadaran atau yang jelek atau dia ada masalah infeksi ya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, anak tidur kita bangunkan kan gak harus sampai dicubit kan, dia bangun gitu. Respon terhadap rangsangannya cepat gitu. Lain kalau terjadi penurunan kesadaran. Oke, baik Prof. Tadi kan Prof menyarankan kalau setelah 2 tahun sudah mulai pisah kamar ya Prof ya? Iya betul. Kenapa sih Prof? Kenapa harus mulai pisah kamar 2 tahun? Ya, kemandirian itu baru bisa mulai diajarkan usia 2 tahun, termasuk toilet training dan lain-lain. Jadi itu buat anak itu sesuatu hal yang sulit loh. Jadi harus dimulai. Kalau tidak dimulai, kesananya menyampinya lebih lama, ya. Jadi yang utama sebelum ulang tahun kita sampaikan bahwa nanti tidak menyusu, terus nanti kamarnya sebelah ibu, ya, supaya dia menjadi anak lebih besar kan. Baik Prof. Nah kemudian mungkin Prof ada tips-tipsnya nggak ya Prof supaya anak pada saat malam itu benar-benar bisa sangat pulas dan tidurnya bisa panjang gitu Prof? Ya sebenarnya asupan nutrisi sama aktivitas fisik itu di-fullkan pada pagi dan siang hari. Nah sampai sore itu terutama setelah maghrib itu diharapkan masa tenang ya. Jadi dia melakukan aktivitas yang enggak lari-larian, lebih relaksasi. Nah itu bisa membantu nanti deep sleep-nya itu panjang ya. Asal tadi dia udah makan cukup, mau tidur dia masih minum susu oke, ya. Jadi itu boleh. Kalau susu sih beberapa menit sebelum jam tidur masih diperbolehkan. Yang dilarang tuh makan berat itu sebelum 1 jam harus sudah stop sebelum jam tidur ya, karena dia masih berproses kan saluran cerna. Nah itu sedikit banyak bisa mengganggu proses adaptasi untuk tidur. Oke, baik Prof, jelas sekali. Nah, ini ada pertanyaan Prof dari Put Hapsari. Apa saja jenis-jenis self-soothing dan bagaimana cara untuk melatih anak self-soothing? Ya, self-soothing itu kan kalau dia bangun tertidur sendiri ya. Nah, itu sebenarnya harus dipelajari oleh bayi sendiri. Jadi kita harus memberikan kesempatan. Boleh nggak dicoba menggunakan teeter kalau anak seperti itu? Boleh saja, karena pada saat kejadian terbangun pada malam hari itu rata-rata mata anak itu masih tertutup. Jadi dia belum wake up sekali, jadi masih mungkin dari non-REM baru mau ke REM ya, siklus tidurnya, sehingga kita boleh intervensi. Tapi kalau bisa jangan dengan suara. Kita harus mengakomodir tata cara upaya dia untuk mudah tidur sendiri tanpa dibantu. Karena harusnya tanpa dibantu.
Nah, kemudian tadi kan Prof bilang bisa menggunakan teeter ya, Prof, untuk dia Hmm. self-soothing sendiri. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana dengan menggunakan pacifier atau empeng untuk sleep training? Apakah boleh, Prof? Boleh saja kalau maksudnya isi detil ya, nggak Ya, terus-terusan ya, tapi kita harus cari jalan lain juga untuk memudahkan self shooting. Jadi kita harus trial ya, trial kemudian perhatikan berhasil nggak, kalau nggak berhasil ya udah buang ya. Jadi ganti lagi caranya. Biasanya anak akan berusaha mencari jalannya sendiri untuk bisa tidur kembali pada saat terbangun. oke. Baik, Prof. Jelas sekali. Tapi yang saya tangkap juga nih dari Prof bahwa sebaiknya anak dipastikan sudah kenyang berarti ya, Prof, sebelum jam Ya, tidur betul. gitu, sebelum jam 8. Kan 1 tahun diharapkan ya paling banyak sekali lah bangun ya. Dan biasanya Ya, bangun juga di menjelang subuh ya. Jangan jam 1, jam 2 itu berarti dia belum kenyang itu sebelum oke. tidurnya. Nah, ini ada nggak sih, Prof, kajiannya dan pengaruh untuk tidur bayi dengan penggunaan white noise? Kan ada suka musik di handphone tuh, Prof, yang white noise kayak kresek-kresek gitu, seperti yang sering digunakan. Kalau kajian sih nggak ada ya khusus apa suara tersebut ya. Tapi Ya, relaksasi secara umum kan relaksasi itu bisa dengan penciuman, dengan pendengaran ya, dengan ya. penglihatan. Jadi itu bisa berdampak, bisa saja kan dia menstimulasi auditori ya, bisa mempengaruhi untuk lebih rileks akhirnya tertidur ya. Oke, baik, Prof. Jadi kembali lagi dilihat di anaknya ya, Prof ya, Ya, karena kan beda-beda responnya setiap anak. Kalau memang ya. ternyata berpengaruh ya silakan saja. Ya, Oke, Prof. betul. Ini ada pertanyaan dari Dokter Gigi Nadia Regina. Prof, anak saya 28 bulan. Tidur biasanya jam 11 malam, tetapi jam 7 pagi sudah bangun. Kadang bahkan tidak tidur siang, tetapi tidurnya tetap malam, jam 11 malam. Bagaimana ya, Prof, supaya memicu dia untuk tidur lebih banyak dan lebih awal? Itu umur berapa tadi? 28? 28 bulan, 28. Prof. 2 Berarti tahun 2 berarti, tahun 2 lebih tahun ya. 4 bulan. Ya Ya, itu udah pasti kurang. kurang kan tidurnya ya. Ya, Jadi kalau waktunya sudah sampai sebulan, sepertinya harus dikonsultasikan. Karena biasanya kalau sudah lebih dari sebulan, sudah masuk gangguan tidur, kita harus masuk intervensi obat untuk anak-anak seperti itu. hmm, Kalau enggak berubah-berubah. Karena dia udah bangun jam oke. 7 pagi kan, tapi Ya, tidurnya terlalu larut malam, rumah. Ya, sehingga jumlah jam tidur per ya, harinya ya. kurang dia. Ya, hanya sekitar 8-9 jam ini total Ya, tidurnya. betul. Kurang. Kurang sekali, Oke. betul. Ya, jadi harus dievaluasi ya kalau yang Iya, seperti ini ya, evaluasi, Prof ya. betul. Ya, Karena jangan sampai berkepanjangan lagi dan mempengaruhi tadi pertumbuhan ya, dan pertumbuhan dan perkembangan perkembangan. otaknya. Ya, Oke, baik Prof. Jadi teman-teman kalau yang ingin lebih lanjut konsul dengan Prof Redi dan belum puas karena pasti masih banyak yang ingin ditanyakan dan ingin anaknya tidur juga cukup, bisa ke tadi Klinik Lalita atau Rumah Sakit Bunda atau di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana. Oke ya. Prof, sebelum kita akhiri, mungkin Prof ada pesan-pesan kepada para ayah dan bunda di sini terkait sleep training pada anak. Ya, jadi kita harus mulai aware bahwa tidur itu sama pentingnya dengan makanan, asupan nutrisi ya. Kita saja kalau kurang tidur, yang dikerjakan juga tidak benar. Dan orang tua harus aktif melakukan sleep training ini setelah 3 bulan ya. Lakukan Ya, secara konsisten, kemudian gunakan tadi dan biasakan anak itu tidur di dalam kamar tidur yang hanya untuk tidur. Jadi kalau main dia diharapkan keluar sehingga dia tahu bahwa kamar tidur itu untuk tidur. Ya, oke, itu saja baik Bu Prof. Rosti ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Ilmunya Sama-sama. banyak sekali. Sehat selalu Hmm. untuk Prof dan Ya, keluarga. sama-sama. Sukses selalu Ya, Prof. Baik, ya.
Terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Rini dan para audiens, para ayah bunda di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat segera dipraktikkan ke anaknya masing-masing sehingga anaknya bisa tidur cukup dan jadinya orang tuanya juga istirahat dan tidur dengan cukup. Jangan lupa di-subscribe. Kemudian jika video ini bermanfaat, tolong disebarkan ke teman-teman lainnya sehingga para orang tua bisa terus belajar dari narasumber yang terpercaya dan kompeten di bidangnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa follow juga Instagram tentang anak official untuk ilmu-ilmu kesehatan anak yang bermanfaat dan terpercaya. Terima kasih semua. Mohon maaf atas yang tidak berkenan. Selamat siang.